Shalom kekasih Tuhan, senang sekali bisa menyapa Anda lewat Mana Surgawi pada edisi hari ini. Saya percaya bahwa kehidupan kita setiap kali menjalani masalah, pergumulan, dan tantangan yang ada, selalu seringkali mengalami kesusahan, seringkali mengalami bagaimana kesedihan, bahkan hati yang mengalami kesesakan. Tapi percayalah ketika Anda berjalan bersama dengan Yesus, ada sesuatu yang luar biasa yang sedang Dia kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana Dia ingin memberikan terang di tengah-tengah kegelapan yang seringkali melingkupi kehidupan setiap kita. Bahkan saat Anda berjalan dalam lembah-lembah kekelaman sekalipun, Dia berjanji tidak pernah meninggalkan kita, asal kita mau mengikuti Dia. Alkitab saya berkata di dalam Mazmur pasal yang 84 ayat yang ke-6 dikatakan, "Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah." Ayat 7, "Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada musim menyelubunginya dengan berkat." Ayat 8, "Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion." Nah, kekasih Tuhan, inilah bagian yang Tuhan ajarkan buat kita bahwa Tuhan pengen supaya kita mengalami asri. Asri itu artinya bahagia atau diberkatilah. Ternyata kita akan mengalami hidup keterberkatan pada waktu saudara bersama dengan saya menemukan punya kekuatan di dalam Tuhan. Dan kekuatan di dalam Tuhan itu terjadi saat kita mengadakan ziarah. Ziarah itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata mezilot, yang artinya jalan-jalannya Tuhan. Ya Bapak Ibu, bagaimana kita mengikuti jalan-jalan Tuhan. Jadi bukan ziarah pergi ke makam atau ke kuburan untuk nyekar dengan bunga, bukan. Ziarah di sini artinya Bapak Ibu sedang mengikuti jalannya Tuhan. Dalam terjemahan yang lain adalah jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Dan seringkali jalan ditetapkan oleh Tuhan itu sepertinya mezilot, ya, atau dari kata zalal, akar kata bahasa Ibraninya. Zalal itu artinya naik, mendaki. Dan waktu kita naik dan mendaki itu butuh kekuatan Tuhan. Nah, berapa banyak dalam hidup kita, kekasih Tuhan, pada waktu kita menjalani kekristenan kita, masalah, tantangan ada, pergumulan ada, penderitaan ada, serasanya kita merasa lelah dan capek. Serasanya kita nggak kuat. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, waktu kau mengikut Tuhan, maka disitulah ada yang namanya kekuatan Tuhan. Dan kekuatan Tuhan itu membuat kita mengalami kebahagiaan. Kekuatan di mana saudara bisa berkata kepada Allah bahwa tangan Tuhan yang ajaib sanggup menuntun Anda untuk melintasi lembah Baka. Lembah Baka itu the valley of weeping, ya, lembah air mata. Lembah Baka itu juga punya pengertian the valley of balsam. Balsam itu adalah sebuah tanaman yang ada di dataran rendah, di mana tanaman itu daunnya berduri. Dan setiap kali durinya ditiup angin, pohon daunnya ditiup angin, maka dari duri-duri itu mengeluarkan suara rintihan, suara seperti orang menangis, suara seperti orang yang sedang meratap karena sebuah kepedihan hati. Dan itu serentak ketika angin bertiup, semua daun itu menyanyikan suara, mengeluarkan bunyi suara-suara seperti itu. Dan berapa kali dalam hidup kita, waktu kita mengikut Tuhan, kita dibawa mendaki, sepertinya menanjak, tapi melewati lembah yang kelam itu. Tuhan membawa saudara untuk mengerti bagaimana memiliki kekuatan yang dalam Tuhan, untuk Anda bisa berkata, aku ngikutin jalannya Tuhan. Dan jalannya Tuhan itu seringkali nggak seperti dengan kemauan kita. Kalau kita nurut maunya Tuhan, jalan Tuhan itu nggak berat. Tapi ketika kita masih memegang ego kita, masih memegang kemauan kita, maka jalannya terasa berat. Kenapa? Karena semua jalan Tuhan bertentangan dengan jalan dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Yesus mengajarkan, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Ada yang minta baju, kasih juga jubah. Bersyukurlah ketika engkau dalam keadaan kekurangan. Kemudian ampunilah orang yang menyakiti. Itu semua diberikan Tuhan buat kita untuk kita menyadari bahwa Tuhan Allah sanggup memberikan kepada saudara kemampuan, kekuatan waktu menjalani jalannya Tuhan. Mungkin Anda menatap saya berkata, Pak, saya sudah mengikuti jalan Tuhan. Kenapa saya masih merasa lemah? Kemungkinan engkau merasa lemah, merasa sendiri dalam perjalanan. Yang Anda ikuti bukan jalannya Tuhan, tapi jalanmu sendiri. Anda membuat rancangan sendiri, Anda membuat planning sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Itu sebabnya saya berdoa supaya betul-betul Anda sanggup menjadi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk melihat bahwa di lembah Baka ketika Tuhan membawa kita ke sana, di lembah air mata, Tuhan sanggup menjadikan hidup kita sukacita. Karena kita kata mereka membuatnya menjadi mata air. Kata membuatnya dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yeshituhu. Yeshituhu punya pengertian dia mampu mengubah masalah menjadi sukacita, pergumulan menjadi kemenangan. Itu bagian yang
Tuhan mau tunjukkan bagi setiap kita, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kuasanya di dalam diri kita sanggup membuat ratap tangis menjadi sukacita, kain kabung menjadi sorak-sorai, karena Tuhan berjalan bersama dengan saudara. Apakah saudara mengalami lembah baka saat ini? Ada nyanyian kepedihan, ada seruan permohonan pertolongan. Ingatlah ketika engkau mengikuti jalannya Tuhan, mungkin Tuhan membawa Anda melewati lembah baka itu saat ini. Jangan takut, dari situlah engkau akan dibawa Tuhan naik. Dari kata salal tadi, di mana saudara akan ziarah naik, mengikuti jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan selalu naik, Bapak Ibu. Naik ke next level yang lebih tinggi di setiap pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya jangan bersuka cita ketika engkau dalam keadaan diberkati saja, tapi bersukacitalah ketika engkau dalam keadaan lembah baka, karena disitulah engkau akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat memegang saudara, memberikan kekuatan, bahkan membuat Anda menjadi orang yang kian lama, kian kuat. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Mekhayil El Hayil, kian lama, kian kuat. Kalau kita ikut dunia kadang-kadang kian lama, kian capek, berjalan makin lama, makin lelah. Tapi ketika kau di dalam Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan, disitulah Mekhayil El Hayil, kian lama, kian kuat. Ada bagian di mana kekuatan Allah memberikan Anda kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini. Percayalah ketika engkau menghadap Tuhan di Sion. Sion itu adalah Kristus. Bagi Yesus datang dari Sion, di Yerusalem. Bagian mana Tuhan ajarkan buat kita, bahwa di sanalah ada Yesus yang sanggup memberikan pertolongan bagi setiap kita. Terus menghadap Tuhan. Terus miliki antusias untuk mencari Tuhan. Utamakan Dia dalam segala kehidupan saudara. Dan ikuti jalannya. Bagaimana ikuti jalan Tuhan? Ikutin pikirannya, perasaannya, perilakunya, tabiatnya, bahkan firman-Nya dalam rumah tangga saudara, apa yang Dia katakan dalam pergumulan bisnis saudara, pelayanan saudara. Dan itu bagian di mana kita mengikuti Dia. Ada jalan-jalannya yang Dia tetapkan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Doa saya sebagai Papa Rohani untuk Anda semua, Tuhan Yesus berkati, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat, air mata bisa kita ubah dengan tarian sukacita ketika kekuatannya di dalam kita. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya.